warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang hari ini dalam kegiatan hari ini, yaitu membaca ya. Membaca dari Ibu akan membacakan novel. Ada yang tahu novel apa ini? Apa? Apa? Dilan. Dilan, dia adalah berlaku tahun 1990. Ada yang pernah nonton film dia nggak? Pernah, oke. Ada yang pernah baca novelnya? Nah, belum ya. Kalau kita cuma nonton filmnya, pasti ada bagian-bagian di novelnya yang tidak terrealisasikan di film. Nah, ini. Nah, kalian lihat nih, ini gambarnya apa? Ada gambar apa di sini? Gambar Dilan, oke. Terus ada apa lagi gambarnya? Motor. Nah, dari gambar orang ini sama motor, kira-kira nih, ini menceritakan tentang apa sih? Percintaan. Apalagi? Ya, apa? Ya, kayak motor. Ada lagi? Ini pakai seragam nih. Jadi letaknya di mana? Sekolah. Oke. Nah, Ibu akan membacakan cerita dari sini ya. Sebelum Ibu membacakan novel ini, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu arti peramal nggak? Peramal. Apa peramal? Orang yang apa? Nggak apa-apa ya? Boleh? Mengetahui apa? Apa? Orang yang mengetahui semuanya. Ada lagi? Peramal. Orang yang mengetahui segalanya. Ada lagi ya? Oke. Kalau nggak ada, peramal itu orang yang dipercaya mengetahui kejadian yang akan datang atau peristiwa yang akan datang di masa depan. Namanya peramal. Kemudian kalau tersentak, apa itu tersentak? Tersentak. Ada yang tahu tersentak? Apa? Ya? Yes, kaget. Tersentak itu kaget. Dari lamunan terus disenggol, tersentak, kaget. Atau ada yang nyapa, kaget, itu namanya tersentak. Nah, oke. Di sini judulnya itu Dilan, dia adalah dilaku tahun 1990. Penulisnya yaitu Pidi Baik dan ilustrasi sampul dan isi sama yaitu oleh Pidi Baik. Ibu akan membacakan di bab kedua, Sang Peramal. Nah, Sang Peramal ya. Oke. Perhatikan ya. Pagi itu di Bandung pada bulan September tahun 1990. Setelah turun dari angkot, aku berjalan bersama yang lain untuk menuju ke sekolah. Sebagian ada yang jalan berkelompok, sedangkan aku berjalan sendirian, menembus kabut tipis bersama udaranya yang dingin. Cahaya matahari yang menerobos dedaunan membuat bercakan cahaya di jalan aspal yang sedang aku lalui. Saat itulah aku mendengar suara sepeda motor yang datang dari arah belakang. Suara knalpotnya sedikit agak berisik, lalu kutengok sebentar. Pengendaranya memakai seragam SMA. Kemudian aku mencoba untuk tidak fokus pada itu. Langsung bisa kusadari ketika sepeda motor itu mulai sejajar denganku, jalannya diperlambat, seperti sengaja agar bisa menyamai kecepatan berjalan. Serta-merta aku merasa berada dalam situasi yang tidak nyaman. Bahkan aku nggak tahu apa yang harus kulakukan selain terus berjalan. Aku nggak tahu apa yang dia inginkan. Aku hanya berpikir dia adalah salah satu dari anak nakal di dunia yang suka menggoda perempuan di jalan. Pikiranku mengembara. Meskipun saat itu banyak orang yang pada mau pergi sekolah, aku merasa harus tetap waspada. Khawatir barangkali dia mau berbuat buruk padaku. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyapaku kemudian. Selamat pagi, katanya.
Sebenarnya aku bingung bagaimana harus memahami situasi macam itu. Aku mencoba menyembunyikan diriku yang gugup. Kulihat wajahnya sebentar. Dia tersenyum. Aku menjawab sambil mendorong helaian rambutku ke belakang telinga. Lagi. Willia ya? Tanya dia kemudian, mencoba membuat percakapan. Aku tersentak. Kutoleh lagi dirinya, memastikan barangkali aku kenal. Nyatanya tidak. Dia menatapku dan tersenyum. Iya. Alasan utamaku menjawab adalah sekedar untuk bisa bersikap ramah. Boleh nggak aku ramal? Dia nanya lagi. Ramal? Aku langsung heran dengan pertanyaannya. Apa maksudnya? Kok meramal? Kok bukan kenalan? Aku tidak mengerti. Iya, katanya. Aku ramal, nanti kita akan bertemu di kantin. Dia pasti ngajak bercanda. Tapi aku nggak mau. Maksudku, aku tidak mau bercanda dengan orang yang belum kenal. Asli, aku nggak tahu siapa dia. Betul-betul nggak tahu. Mungkin satu sekolah denganku, tapi aku belum mengenal semua siswa yang ada di sekolahku, termasuk dirinya. Maklum, aku hanya murid baru 2 minggu. Mau ikut? Dia nanya. Enak saja, belum kenal sudah ngajak bermaksud motor. Bagaimana bisa begitu mudahnya begini? Aku tidak bisa mengerti. Makasih, jawabku tanpa menoleh kepadanya. Oke, katanya. Suatu hari kamu akan naik motorku, percayalah. Kupulih diam karena nggak tahu harus gimana. Duluan ya, katanya kemudian. Kupakai bahasa wajah untuk mengungkap kata iya. Habis itu dia pergi memacu motornya. Kupandang dia yang berlalu. Baju seragamnya berkelebatan dan rambutnya berantakan diembus oleh angin. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi adegan yang tadi gambarnya seperti ini. Ya, adegan apa tadi tuh? Harusnya kenalan ya, tapi malah ngomongnya apa? Meramal. Oke, lanjut ya. Ini sedikit kok. Di kelas, sebelum pelajaran dimulai, aku cerita ke Rani dan Nandan, teman sekelasku yang sudah agak akrab denganku, tentang ada seorang anak SMA bermotor yang tadi bilang mau meramalku. Siapa? Tanya Rani. Nggak kenal, ku jawab bersamaan dengan guru masuk untuk memulai pelajaran. Waktu jam istirahat, tadinya aku mau ke kantin, tapi sama sekali bukan untuk memenuhi ramalan anak itu. Boro-boro kepikiran juga enggak. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk minum. Tapi Nandan, ketua murid kelas 2 biologi 3, minta waktu ingin ngobrol denganku. Katanya ada yang mau dibahas. Dia bilang, kalau mau minum gampang, biar dia saja yang beli. Makasih, kataku. Kemudian dia pergi ke kantin. Ketika balik lagi, dia membawa beberapa teh kotak. Saat itu di kelas, selain ada Nandan, juga ada Rani dan Agus. Hal yang dibahas adalah tentang keinginan mereka untuk menunjuk aku menjadi sekretaris dan sekaligus menjadi bendahara kelas 2 biologi 3. Aku sih oke-oke saja, bagiku gampang lah itu. Pada waktu kami sedang ngobrol, muncul seorang yang bilang permisi, lalu masuk ke kelas. Nandan, Rani, dan Agus tahu siapa dia. Orang itu namanya Pian, siswa dari kelas 2 Fisika 1. Datang memberi aku surat. Katanya itu surat titipan dari kawannya, tapi dia tidak menyebut nama kawannya itu. Dengan sedikit rasa heran setelah Pian berlalu, kubaca surat itu. Oke. Milia, ramalanku kita akan ketemu di kantin. Ternyata salah. Maaf, tapi aku mau meramal lagi. Besok kita akan bertemu. Habis itu aku langsung bisa tahu siapa yang mengirim surat itu. Pasti dia, orang yang tadi pagi naik motor dan bilang mau meramal. Nandan nanya ingin tahu surat apa itu, tapi ku bilang itu surat biasa saja. Nandan, ku masukkan suratnya ke dalam tas sekolah untuk kembali menyimak Nandan yang banyak bicara tentang ini itu yang lumayan membosankan. Serius, dari sejak ku dapat surat itu, aku sudah tidak bisa lagi konsentrasi dengan kata-kata mereka. Entah Nandan ngomong apa, pikiranku sebagian besar melayang kepada sang peramal. Lanjut ya. Hari hujan ketika bubar sekolah, aku dijemput pamanku.
Dia itu adik dari ayahku, mahasiswa jurusan arsitektur tingkat akhir di perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung. Namanya Faris. Dia sudah lama di Bandung dan kos di Jalan Cimbulit. Ayah menyuruh paman menjemputku supaya bisa lekas datang ke rumah dinasnya. Karena ada sedikit keperluan di jalan pulang, entah gimana ramalan orang itu yang bilang bahwa besok akan bertemu terus saja kepikiran. Apa? Besok bertemu? Bukankah besok itu hari Minggu? Aku segera langsung bisa nebak. Ramalannya sudah pasti gagal lagi. Bagaimana mungkin bisa bertemu kalau tidak di sekolah? Dari awal aku sudah tahu dia itu memang tukang ramal amatir. Aslinya sih hanya anak nakal yang suka iseng menggoda perempuan. Atau kalau itu baginya adalah modus untuk mendekati diriku. Dia harus segera tahu bahwa aku ini orangnya selektif. Di hari Minggu, waktu aku sedang nyuci sepatu, aku mendengar bel rumah berbunyi karena dipijit oleh tamu. Aku teriak manggil si Bibi untuk meladeni tamu itu. Kebetulan hari itu di rumah hanya ada aku dan si Bibi. Ayah, ibu, dan adik bungsuku sedang pergi ke Cijerah untuk acara pernikahan saudara. Si Bibi bergegas menemui tamu itu lalu balik kembali menemuiku. Tamu, katanya, mau ke Lia. Dia itu nama panggilanku di rumah. Aku bersihkan tanganku dari busa dan langsung ke sana menemui tamu itu. Ya Tuhan, aku kaget ternyata tamunya adalah sang peramal. Aku senyum kepadanya yang tersenyum kepadaku. Entah di mana saat itu aku merasa seperti sedang menjalin kontak batin antara aku dengannya. Membahas apa yang diramalnya benar-benar terjadi, tetapi tidak saling dikatakan. Hei, sapa dia. Ada undangan, dia langsung bilang begitu, seraya menyodorkan amplop dan berdiri di depan pintu. Undangan apa? Kupandangi amplop itu dan sedikit agak bingung. Bacalah, kata dia. Tapi nanti. Oke, kataku memandangnya. Bacalah, bahasa Arabnya apa ya? Dia nanya ke Pian yang saat itu datang bersamanya. Apa ya? Pian balik nanya. Oh, Ikro, katanya menjawab pertanyaan sendiri. Ikro Milea, kata dia lagi kepadaku. Aku tertawa tapi sedikit. Entah mengapa hanya bisa sesekali saja kupandang matanya. Aku langsung ya, katanya permisi untuk pergi. Kok tahu rumahku? Kutanya. Aku juga akan tahu kapan ulang tahunmu. Hehehe. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah, aku jawab sendiri. Iya kan? Aku jawab hanya dengan senyum. Aku pergi dulu ya, kata dia. Iya, aku jawab. Assalamualaikum jangan. Dia nanya. Assalamualaikum, jawabku. Waalaikumsalam, katanya. Aku nggak tahu harus bilang apa selain cuma bisa senyum. Aduh Tuhan, siapa sih dia itu? Tanyaku dalam hati. Maksudku, selain seorang peramal, aku ingin tahu siapa dia itu sesungguhnya dan mengapa tadi aku harus gugup di depannya. Aku masuk kamar dan senyum sendiri, terutama karena memikirkan soal ramalannya yang benar. Tapi kenapa dia tidak membahasnya? Membahas soal ramalan itu atau sengaja? Entahlah. Aku baca surat undangan darinya itu sambil selonjoran di atas kasur. Itu adalah surat undangan yang ditulis dengan mesin tik di atas kertas HVS. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan ini, dengan penuh perasaan mengundang Milea Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semua nama hari itu di jadwal itu lengkap disertai dengan tanggal. Aku tersenyum. Di dalamnya ada nama Tuan Hamid Hamid Jaya. Itu adalah nama kepala sekolahku. Ditulis sebagai orang yang turut mengundang. Aku istighfar. Di tiap sisi kertas ada gambar hiasan dibikin pakai spidol. Gambarnya bagus. Entah bikinan siapa, aku suka. Setelah aku baca surat itu, aku tak mengerti mengapa aku langsung merasa ingin pergi dari atas kasurku. Aku benar-benar seperti orang yang sedang ditawan oleh rasa penasaran karena ingin tahu siapa dia itu sebenarnya. Sambil tiduran, aku jadi seperti orang yang sedang menerawang memandang atap kamarku.
Ketika ada terbayang wajahnya, langsung kupejamkan mataku agar dengan begitu aku bisa mengusirnya, karena aku merasa itu nggak perlu dan nggak penting. Ah sial, semua hal tentang dirinya hampir membuat aku lupa untuk melanjutkan tugas nyuci sepatu. Langsung kusimpan surat itu di dalam laci meja belajar sambil senyum-senyum sendirian, dan langsung pergi ke kamar mandi menemui sepatuku. Kucuci sepatu itu dengan pikiran yang penuh dengan dirinya dan berusaha melupakan dengan cara menyanyi. Tapi susah, tetap saja kepikiran meskipun sesekali. Aduh, siapa sih dia itu? Setauku dia satu sekolah denganku, tapi tidak sekelas denganku. Cuma itu saja. Tapi aku tidak tahu siapa namanya. Kenapa dia tidak memberitahu namanya di saat pertama kali jumpa itu? Haruskah aku yang nanya? Oh sorry ya, gak mau. Kudengar telepon rumah berdering. Aku senang karena itu dari Benny, pacarku di Jakarta. Dia satu sekolah denganku waktu masih di Jakarta, dan sekarang kami menjalin pacaran jarak jauh. Bennyku keren, kau harus tahu itu. Dia tampan, meskipun tidak tampan-tampan amat, tapi cukup dan kukira dia baik. Ayahnya seorang artis film terkenal yang kadang-kadang suka aku banggakan kepada ayah ibuku dan teman-temanku. Benny sangat menyayangiku, aku juga begitu kepadanya. Meskipun suka bertengkar, tapi selalu bisa diselesaikan dengan baik. Sayangnya habis itu suka bertengkar lagi, hampir setiap hari. Benny selalu menelponku untuk melepas rasa rindu dan hal lain sebagainya. Oke, nah itu isi dari bab sang peramal. Oke, ibu mau tanya beberapa pertanyaan ya, 3 aja. Tadi kira-kira di mana sih pertama kali sang peramal dan Milea bertemu? Di mana? Ya, di jalan. Di jalan menuju kemana? Ke sekolah. Oke. Terus isi ramalannya apa kira-kira? Ya, bertemu di kantin. Apalagi? Setelah bertemu di kantin? Ya, bertemu di hari Minggu, betul sekali. Terus kenapa sih Milea tuh selalu kepikiran tentang si peramal? Kenapa? Karena apa bisa kepikiran tuh? Sampai nyuci sepatu kepikiran, duduk-duduk kepikiran. Kenapa? Jatuh cinta bisa juga. Apalagi? Penasaran, ya penasaran. Itulah ya. Nah itu isi dari bab kedua dari novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Oke, terima kasih ya. Nanti bisa dilanjut besok atau nanti kita melanjutkan bab selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.